Shalom, apa kabar? Kiranya kita dalam kondisi yang sehat-sehat, dalam lindungan Tuhan ya. Kali ini berjumpa dengan saya, Melisa, di acara Podcast Imlek GKIM Saron. Podcast kali ini mengusung tema Melek Imlek. Apa itu Melek Imlek? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Obrolan santai kali ini nggak sendirian. Saya nanti akan ditemani oleh dua narasumber kita. Seperti yang sudah tadi kita saksikan di awal melalui cuplikan video, banyak yang biasanya kita temui atau kita jumpai, atau tradisi yang suka kita lihat saat menyambut Imlek ataupun saat Imlek itu. Mulai mungkin dari kumpul bersama keluarga, makan-makan, bagi-bagi angpau, dan lain sebagainya. Pusat-pusat perbelanjaan pun mulai menghias diri, mulai memasang lampion dan lain sebagainya. Dari mal-mal besar sampai dengan pasar-pasar tradisional, mulai menjual pernak-pernik, aksesoris Imlek gitu. Tapi sayang sekali tahun ini ada yang berbeda loh. Kayaknya tahun ini kita nggak bisa tuh ngelakuin semua kebiasaan tradisi-tradisi kumpul ataupun pergi jalan-jalan bersama keluarga, karena ya kita sedang berada di masa-masa pandemi COVID-19. Hari ini podcast kita nggak sendirian, saya akan ditemanin sama dua orang narasumber kita. Yuk kita panggil mereka ya. Ayo silahkan masuk. Halo, selamat sore. Halo, sore. Yogi ya. Silakan duduk. Makasih. Ya, Imlek. Ya, ini dia dua narasumber kita. Di sebelah saya ada Lause Ripka, di ujung sana ada Koko David. Ya. Terima kasih ya Koko David, Lause Ripka mau kesini, kita mau ngobrol-ngobrol santai. Tahu nggak tema-tema Imlek untuk podcast hari ini? Kayaknya tahu deh. Apa tuh? Melek Imlek. Nah, ya betul. Kita akan bahas tentang Imlek, tentang Melek Imlek gitu ya. Sebelumnya saya mau ngucapin dulu nih, kungsi ya. Kungsi semuanya. Kungsi semua. Ya. Oke. Mau nanya-nanya nih, biasanya apa sih tradisi sebelum tradisi, apa sih makna Imlek loh yang Lause tahu, yang Koko tahu? Mungkin dari Lause dulu, makna Imlek tuh apa Lause? Yang Imlek tuh kita biasanya pakai baju merah. Happy. Merah. Ya. Tapi terusnya kita bagi angpau. Ya. Kalau Kok David sendiri apa nih kok makna Imlek kok? Kalau saya dari dulu kalau Imlek itu kumpul ya. sama keluarga, sama orang tua dan minta angpau ya. Minta apa? Dulu ya, sekarang udah enggak ya? Sekarang bagi angpau. Oke. Apa hal unik nih yang suka dilakukan di keluarga? Misalkan ada nggak sih pergi kemana gitu, foto-foto bersama keluarga pakai seragaman semua gitu? Sekadang ada ya acara kayak gitu. Tapi yang lebih penting kita bisa bertemu bersama. Kita gitu ya. Ada yang di luar kota, di mana kita bisa kumpul jadi satu. Kok David sendiri? Kalau hal unik jarang sih ya. Maksudnya mungkin sudah terbiasa seperti itu. Tiap kali Imlek ya betul kata lo, yang dari luar kota pada datang kumpul seperti itu. Tapi ya hanya ngobrol, makan bersama, terus bagi angpau udah selesai gitu ya. Iya. Kalau lagi ngumpul biasanya apa yang paling sering dilakukan? Mungkin makan Iya, makan bersama. Jalan-jalan juga jarang ya. Soalnya pasti biasanya kalau di keluarganya saya itu ditentuin dulu mau kumpulnya di rumahnya siapa. Gitu. Jadi tiap tahun bisa beda dong. Bisa beda. Waktu dulu
biasanya di rumah yang paling tua, saudara-saudara yang paling tua. Oke. Tapi berjalannya waktu akhirnya dibicarain kumpulnya di mana nih sekarang gitu. Siapa tuan rumahnya gitu ya. Seperti itu. Mungkin yang para tua-tua juga saudara-saudara yang tua repot ya pada masak kayak gitu kali. Siapin untuk jamu tamu gitu ya. Lause Ripka masak gak kalau mau Imlek? Saya nggak masak. Nggak. Tapi memang tradisi keluarga saya tuh saya paling tua gitu. Jadi semua datang ke rumah. Oke. Tapi saya nggak disuruh masak, ke restoran saja makan. Oke, makan di luar ya Lause Makan di ya. luar. Kalau Imlek itu kan identiknya pakai semua ornamennya warna merah. Harus nggak sih pakai baju warna merah? Ya itu tradisi ya, soalnya ada ceritaan bilangnya ada hewan satu namanya nyen. Oke. Nah itu hewan nyen itu kalau setiap tahun dia mau makan manusia. Oke. Makanya karena nyen itu paling takut sama api, sama yang merah. Jadi orang-orang jadi pakai baju merah, pasang petasan, karena ada pasang petasan dia takut sama suara besar gitu. Jadi dia lari. Jadi makanya semua identiknya pakai merah. Boleh warna lain nggak sebenarnya? Boleh juga sih. Kok ada tradisi nggak kok harus baju baru? Di keluarganya saya sih nggak ada ya. Nggak ada. Cuman kalau bicara warna merah tadi itu sepertinya keharusan. Kalau nggak merah kayaknya gimana gitu. Kayak nggak Imlek kan Kayak ya? bukan Imlek kan, iya Bukan betul. boleh atau enggak sih, boleh sih boleh, tapi kayaknya kitanya sendiri juga maunya merah gitu, karena udah terbiasa dari kecil ya merah. Oke. Nah kalau angpau sendiri nih, angpau itu juga kan salah satu ikonnya gitu Daya ya. tarik. Daya tariknya Daya tarik, Imlek iya. gitu. Betul. Gimana lo angpau harus Kalau angpau itu kalau bahasa Mandarinnya ya sui qian. Jadi kita sebagai orang tua bagi angpau sama anak-anak kecil. Jadi anak kecil kan senang tuh dia terima dengan sangat sukacita. Jadi itu kita juga merasakan kita udah bagi angpau sama dia, kita pun rasanya diberkati jadi umurnya panjang gitu. Ya. arti maknanya Jadi ya Lose. seperti tradisi yang di Cirebon juga ada. Apa David. itu? Yaitu yang waktu kalau kalau muludan kan biasa ada anak kecil ya sekelompok dia datang ke toko atau ke orang-orang taurji selamat panjang umur gitu. Itu jadi sama mirip ya maknanya mirip, ya. Iya, betul. Oke. Nah kalau bagi angpau pernah nggak sih denger katanya yang belum married nggak boleh tuh bagi angpau. Terus harus dari yang lebih tua ke anak yang lebih muda. Itu ada nggak di keluarga Ko David? Ya, kalau di keluarganya saya itu memang bagi angpau itu yang sudah menikah memberikan kepada yang belum menikah, Gitu. walaupun itu anak kecil ataupun udah dewasa. Oh gitu. Seperti itu. Iya, jadi tidak kalau orang yang sudah dewasa walaupun dia sudah bekerja nggak perlu bagi angpau. Tapi saya nggak tahu itu maknanya apa. Nah mungkin Lause Hanya lebih tahu. kebiasaan aja. Kalau itu kalau orang tua ngomong kalau anak yang belum married itu dia kan masih berjuang tuh lagi waktu getol-getolnya cari uang. Jadi dia belum punya simpenan. Nah, kalau orang udah married, udah siap rumah tangga, ternyata dia kan sudah punya simpenan tuh. Dia bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli perabot. Nah, makanya dia punya uang, jadi bisa bagi angpau. Oke. Oh jadi gitu, bagi angpau itu sebenarnya maknanya supaya yang muda tuh mendoakan juga yang tua ya, Iya, yang betul. udah senior gitu. Nah pertanyaan terakhir dan agak mendalam gitu ya. Sebenarnya kita sebagai orang Kristen boleh nggak sih ngerayain Imlek? Menurut Lause gimana? Kalau menurut saya sih nggak masalah ya. Nggak masalah. Istilahnya itu hanya sebagai tradisi. Menurut Ko David sendiri? Kalau buat saya mungkin saya nggak terlalu ngerti Imlek arti maksudnya dari sananya seperti apa juga belum terlalu ngerti.
tapi ada hal-hal positif yang bisa kita ambil, yang bisa boleh dipraktekkan begitu, kayak kumpul dengan keluarga yang dari luar kota, biasa jarang ketemu mama papa, pulang begitu kan sesuatu yang positif, yang baik. Sangat baik, indah Kecuali ya. kecuali hal-hal yang waktu dulu saya pernah tiap kali Imlek tuh sama teman-teman pergi ke kelenteng. Nah, soalnya di kelenteng kan rame gitu ya, senang di situ ya, macem-macem lah. Kita lihat itu ngoclok apalah namanya, nanti keluar bisa dibaca begitu. Nah, itu kan sesuatu yang nggak baik juga. Jadi buat saya boleh asal mengambil hal-hal yang positif di dalam Imlek itu. Ya, saya juga pernah dengar sih, mama saya tuh pernah ngomong, katanya kalau Imlek jangan pergi-pergi dong di rumah sama keluarga gitu. Jadi esensinya sebenarnya ya kumpul keluarganya katanya gitu. Makanya secara kekristenan mungkin nggak jadi masalah karena kita tidak menyembah sesuatu, itu hanya tradisi gitu. Ya, betul. Gitu. Nah, buat Bapak Ibu sekalian, kita akan memperdalam lagi nih jawaban-jawaban kita soal Imlek, terutamanya secara alkitabiahnya. Kita akan dengarkan paparan dari Pendeta Paulus Daun yang akan memaparkan apa sih sebenarnya makna Imlek secara alkitabiahnya. Boleh nggak orang Kristen itu merayakan Imlek? Itu ya, mari kita saksikan. Jemaat yang kekasih di dalam Kristus, selamat bertemu dalam program online di dalam situasi kondisi pandemik. Saya mengharapkan saudara semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, melalui pertemuan online ini, saya mau mengajak saudara untuk mengenal sedikit seputar Hari Raya Imlek sebagai bekal pengetahuan untuk kita bisa pakai tatkala berada di antara keluarga yang belum percaya, agar keberadaan kita di tengah-tengah mereka bukannya menjadi batu sandungan, tetapi justru menjadi berkat. Nah, sebelumnya saya mengajak saudara untuk melihat dua bagian firman Tuhan untuk kita baca dan kita jadikan landasan membicarakan seputar tahun baru Imlek ini. Bagian pertama terdapat di dalam Injil Matius, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10b. Demikian bunyinya. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bagian kedua, mari kita membuka Injil Yohanes, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk kesempatan melalui pertemuan online ini, kami boleh membahas dalam rangka pengenalan Hari Raya Imlek untuk menjadi bekal pengetahuan kami, bukan saja mengetahui seputar Hari Raya Imlek, terlebih daripada itu agar kami boleh memakainya tatkala kami berada di antara anggota keluarga yang belum percaya. Berikanlah kami hikmat untuk dapat mengerti melalui firman-Mu, melihat Hari Raya Imlek, agar kami benar-benar mengerti, mengenal sedikit mengenai salah satu tradisi Tionghoa yang ada. Terima kasih Engkau mendengar doa kami.
dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, dari sejarah dapat kita ketahui perayaan Tahun Baru Imlek ini sudah mempunyai sejarah ribuan tahun. Tepatnya 2000 tahun sebelum Masehi, orang-orang Tionghoa di daratan sudah merayakan Tahun Baru Imlek. Cuma pada waktu itu tanggal dan bulannya sering-sering berubah. Itu dilihat dinasti apa yang berkuasa. Barulah pada waktu Raja Han Uti berkuasa, maka perayaan Tahun Baru Imlek, tanggal dan bulannya ditentukan, yaitu 1 Januari tahun Imlek. Sejak itu, hari dan bulan Tahun Baru Imlek ini terus-menerus dirayakan pada tanggal 1 Januari tahun Imlek. Memang pernah pada waktu sistem nasionalis berlaku di Tiongkok, pemerintah yang berkuasa pada waktu itu mau mengubah Tahun Baru Imlek ini bukan menjadi Tahun Baru Nasional. Dan Imlek dianggap sebagai hari raya biasa. Dan hari raya nasional diubah menjadi 1 Januari tahun Masehi. Walaupun pemerintah mengubahnya, tetapi orang-orang Tionghoa di daratan merayakan Tahun Baru Imlek jauh lebih meriah dibandingkan Tahun Baru 1 Januari tahun Masehi. Demikian pula tatkala komunis berkuasa, mereka juga bersikap sama. Tetapi oleh karena kenyataannya orang-orang Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek jauh lebih meriah dibandingkan Tahun Baru Masehi, maka pemerintah tidak lagi mempermasalahkannya. Sejak itulah orang-orang Tionghoa menetapkan 1 Januari Tahun Baru Imlek sebagai hari raya, merayakan Tahun Baru Imlek. Nah, perayaan ini bukan saja dirayakan oleh orang-orang Tionghoa di daratan. Demikian juga dirayakan oleh orang-orang Tionghoa yang berada di perantauan, termasuk kita yang berada di Indonesia ini. Memang pernah pada zaman Orde Baru selama kurang lebih 32 tahun, semua yang berbau ke Tionghoa-Tionghoaan dilarang. Termasuk perayaan Tahun Baru Imlek secara resmi dilarang oleh Orde Baru. Walaupun pemerintah yang berkuasa pada waktu itu melarang secara resmi perayaan Tahun Baru Imlek. Tetapi saya tahu orang-orang Tionghoa secara diam-diam tetap merayakan Tahun Baru Imlek. Dari mana kita dapat mengetahuinya? Yaitu setiap menjelang Tahun Baru Imlek, semua barang-barang yang berkaitan dengan Tahun Baru Imlek dijual belikan. Kalau di Jakarta itu banyak ya barang-barang yang berkaitan dengan Tahun Baru Imlek itu diperjualbelikan di Glodok atau di Pancoran. Barulah setelah Gus Dur menjadi presiden, semua larangan ini dicabut. Terlebih-lebih tatkala Ibu Megawati menjadi presiden, malah menjadikan Tahun Baru Imlek ini sebagai libur nasional. Dengan kata lain, sejak itu pemerintah secara resmi mengakui keberadaan Tahun Baru Imlek. Nah, saudara, sejak itu orang-orang Tionghoa secara terbuka merayakan Tahun Baru Imlek. Oleh karena itu, menjelang Tahun Baru Imlek, kita melihat di mal-mal, plaza-plaza
tempat-tempat hiburan, termasuk gereja-gereja, semuanya berubah warnanya menjadi merah. Dengan megah mereka merayakan tahun baru Imlek secara bebas. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Apakah kita orang-orang Tionghoa Kristen, apakah boleh atau tidak ikut merayakan tahun baru Imlek? Memang saya pernah mendengar ada pendeta yang melarang anggota jemaatnya merayakan tahun baru Imlek. Saya tidak tahu apa yang menjadi dasar atau argumentasi pendeta tersebut melarang anggotanya merayakan tahun baru Imlek. Cuma saya pribadi menilai pendeta yang melarang anggotanya merayakan tahun baru Imlek sebenarnya yang bersangkutan tidak tahu apa itu tahun baru Imlek. Menurut saya, bolehkah orang Kristen Tionghoa merayakan tahun baru Imlek? Jawaban saya pasti dan bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Orang Tionghoa Kristen bukan saja boleh, bahkan harus merayakan tahun baru Imlek. Apa yang menjadi dasar atau argumentasi saya berkata demikian? Setiap suku bangsa yang ada di dunia ini, mereka masing-masing mempunyai hari raya. Orang Islam mempunyai hari rayanya, orang yang beragama Hindu mempunyai hari rayanya. Demikian pula kita orang Tionghoa mempunyai hari rayanya juga. Hari raya kita yaitu tahun baru Imlek. Jikalau hari raya sendiri tidak dirayakan, lalu siapa yang merayakan hari rayanya? Terkecuali kalau kita sudah lupa diri kita ini orang Tionghoa, lah boleh saja kita tidak merayakan. Nah saudara, ternyata tahun baru Imlek dirayakan bukan hanya satu hari. Tahun baru Imlek dirayakan selama 3 minggu berturut-turut. 1 minggu sebelum tahun baru Imlek, 2 minggu setelah tahun baru Imlek, puncaknya pada tanggal 15 Januari tahun Imlek yang dikenal dengan Hari Raya Cap Gome. Ya, mungkin saudara tidak terlalu familiar istilah Cap Gome, tetapi lontong Cap Gome kita semuanya tahu. Nah, sebenarnya Cap Gome itu adalah akhir perayaan akhir puncak daripada perayaan tahun baru Imlek. Nah, saudara, yang perlu diperhatikan kita sebagai orang Tionghoa Kristen, yaitu selama 3 minggu berturut-turut perayaan ini diadakan, di dalamnya banyak sekali diadakan acara dan upacara. Nah, di antara acara upacara yang diadakan, maka kita perlu berhati-hati, yaitu dapat memilah. Ada di antaranya acara upacara yang boleh kita ikutin, tetapi ada yang tidak boleh diikuti. Nah, yang mana boleh, mana yang tidak boleh. Yaitu kita harus tahu memilah-milah. Acara ini, upacara ini termasuk kultural atau kebudayaan, atau termasuk ritual, atau keagamaan, atau keperibadahan. Nah, jikalau acara upacara ini tergolong kultural atau kebudayaan, kita boleh melakukannya. Tetapi yang berkaitan dengan ritual atau keagamaan peribadahan, itu yang tidak boleh kita lakukan. Lalu bagaimana kita dapat mengetahuinya? Dan mengapa
ini boleh, itu tidak boleh. Karena bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, khususnya Matius 4 ayat 10b. Jelas firman Tuhan di sana mengatakan bahwa kita hanya diperbolehkan menyembah Allah Tuhan. Dan hanya kepada Dia kita berbakti. Oleh karena itu, upacara atau acara yang tergolong ritual penyembahan itu tidak boleh kita lakukan. Ya, karena yang boleh kita lakukan di dalam peribadahan itu hanya kepada Tuhan. Dan hanya kepada Dia saja kita berbakti. Nah, saudara, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kita dapat membedakan acara ini tergolong kultural dan yang itu tergolong ritual? Gampang, saudara, saya memberikan prinsipnya, yaitu kita lihat objek yang kita hormati, objek yang kita sembah berbentuk roh atau tidak. Apa dasarnya? Karena bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, khususnya di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Di sana dikatakan bahwa Allah itu roh adanya. Sebab itu barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu yang berkaitan dengan ritual penyembahan itu pasti ada kaitan dengan roh. Dengan roh. Sebab itu objek yang kita sembah atau kita hormati berbentuk roh atau tidak. Jikalau tidak, itu pasti termasuk kultural, kebudayaan, dan kita boleh lakukan. Tetapi kalau objek ibadah kita itu, objek yang kita ibadah kita itu berbentuk roh, itu pasti termasuk golongan ritual penyembahan. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Nah, untuk jelasnya saya memberikan contoh yang konkret dan sederhana untuk saudara dapat mengerti tentang hal ini. Nah, saudara, menjelang tahun baru Imlek atau malam tahun baru Imlek, ya tanggal 30 Desember tahun Imlek, sore atau malamnya ada satu acara yang dinamakan acara Tuanyen, yaitu kumpul bersama-sama, makan bersama-sama. Nah, pada waktu itu diusahakan semua anggota keluarga, baik yang ada di dalam kota, di luar kota, di luar daerah, bahkan di luar negeri, mereka usahakan pada hari itu untuk pulang kampung. Dan pada sorenya atau malamnya mereka kumpul bersama-sama dan makan bersama-sama. Di sanalah tempat mereka untuk melampiaskan kerinduan mereka karena sudah berpisah 1 tahun lamanya. Nah, saudara, setelah usainya makan bersama, maka ada satu acara kecil lagi yang disebut acara tepai atau acara minum teh. Nah, anak cucu cicit satu persatu berbaris di depan orang tuanya, lalu secara berlutut mereka menyuguhkan teh kepada orang tua agar orang tua meminumnya. Nah, acara ini walaupun sederhana, tetapi mengandung arti yang sangat-sangat penting bagi orang Tionghoa. Karena dengan menyuguhkan teh secara berlutut kepada orang tua, itu untuk menyatakan bakti, hormat anak
terhadap orang tuanya. Nah, saudara, kita sebagai Kristen Tionghoa, boleh tidak kita mengikuti acara soja teh ini? Kembali kita kepada prinsip, yaitu objek yang kita hormati ini berbentuk roh atau tidak. Oleh karena orang Tionghoa yang kita hormati itu masih hidup, jelas bukan berbentuk roh. Dengan demikian acara ini jelas tidak termasuk ritual, tetapi termasuk kultural dan kita boleh melakukannya. Bukan saja boleh dan kita harus melakukannya. Karena apa, saudara? Karena orang Tionghoa pada umumnya yang belum percaya sering-sering menyalahpahami kekristenan dengan menganggap anak-anak yang sudah menjadi Kristen, mereka seolah-olah kehilangan anak. Mereka mengira anak-anak atau cucu atau cicit yang menjadi Kristen, mereka sudah tidak lagi menghormati atau berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, mengapa saya katakan acara ini sangat penting? Artinya, bukan saja boleh dan harus, yaitu secara tidak langsung kita mau menyatakan kepada orang tua kita bahwa kita walaupun sudah menjadi Kristen, bukan berarti kita tidak lagi hormat atau berbakti pada orang tua. Kita tetap menghormati, kita tetap berbakti. Wujud nyata daripada itu yaitu kita ikut melaksanakan acara tepai ini atau soja teh ini. Nah, saudara, setelah itu pada waktu tahun baru Imlek, biasanya pada pagi hari ada satu upacara yang dikenal dengan nama upacara sembahyang untuk arwah leluhur, untuk mereka yang sudah meninggal. Keluarga menyiapkan meja, lalu di atas meja mereka menyajikan makanan. Di antaranya nasi lah, kepala babi lah, ayam kukus, manisan, buah-buahan, dan sebagainya. Disajikan di atas meja, lalu anak cucu cicit satu persatu berbaris, mengambil dupa, biasanya 2, lalu dinyalakan, lalu di depan meja sembahyang, mereka berbuat begini. Ya, menyoja. Nah, biasanya tatkala kita melakukan penyembahan atau soja itu, orang-orang tua kita lalu membisiki kepada kita agar supaya berkata, ya, sambil kita soja berkata, kakek, nenek, papa, mama, pulanglah. Kami sudah menyediakan makanan, silahkan makan. Acara atau upacara ini dilakukan dalam pengertian yaitu orang yang hidup melalui meja sembahyang ini memberi makan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, di dalam hal ini lalu dipertanyakan, apakah orang Kristen Tionghoa boleh ikut? Kembali kepada prinsip tadi, yaitu kita melihat objek yang kita sembah ini berbentuk roh atau tidak. Karena yang kita sembah ini sudah meninggal, jelas berbentuk roh. Maka upacara ini bukan kultural, tetapi ritual. Sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, kita hanya menyembah kepada Allah Tuhan dan hanya kepada Dia saja berbakti, maka upacara ini tidak boleh kita lakukan. Tentu dalam suasana demikian, orang-orang Kristen Tionghoa tidak melakukan. Keluarga yang belum percaya pasti marah. Mungkin mereka secara terang-terangan mencaci maki kita
dengan menyatakan kita ini anak yang tidak berbakti, anak yang tidak tahu membalas budi dan sebagainya. Nah, untuk mengurangi feedback yang kurang enak ini, maka jauh-jauh hari sebelumnya perlu kita memberikan penjelasan kepada anggota keluarga dengan memberitahukan bahwa sekarang saya sudah menjadi Kristen, maka di antara tradisi-tradisi Tionghoa ada acara upacara yang boleh kami ikutin, ada yang tidak boleh kami ikuti. Dengan penjelasan ini minimal kita bisa mengurangi kesalahpahaman mereka atau mengurangi feedback yang kurang mengenakan itu. Nah, saudara, setelah itu biasanya setelah acara sembahyang itu biasanya anak-anak muda mereka lalu keluar mengikuti acara yang dikenal dengan istilah Pai Mien, yaitu keluar menyambangi orang-orang yang terlebih tua. Nah, acara Pai Mien ini sangat disenangi ya oleh anak-anak muda, remaja maupun anak-anak. Karena bukan karena mereka bisa mengunjungi orang tua, tetapi karena apa? Setelah mengunjungi orang tua, pasti mereka mendapatkan yang dikenal dengan istilah angpau, yaitu bungkusan merah tetapi di dalamnya berisi uang. Wah, saya pada waktu remaja senang sekali mengikuti acara ini, bahkan rajin pergi sebanyak-banyaknya kepada orang tua, karena makin banyak saya berkunjungi orang tua, makin banyak angpau. Sebab itu 1 tahun 1 kali, di sanalah kita panenan. Nah, yang perlu saudara ketahui, yang boleh menerima angpau adalah mereka yang belum menikah. Sedangkan yang sudah menikah bukan menerima, tetapi memberi angpau. Oleh karena itu yang sudah menikah kalau dikunjungi jangan pelit. Kita harus menyiapkan angpau untuk diberikan kepada mereka yang datang. Cuma perlu saya beritahu, angpau yang di dalamnya berisi uang, nah, perlu saudara ketahui, jangan diisi hanya 1 lembar, tidak boleh. Minimal diisi 2 lembar. Memang ada orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa harus 2 lembar? Saya bilang banyak sekali ceritanya, tapi sederhana. Saya jawab, kalau angpau kita berisi 1 lembar, itu sangat sedikit. Itu menyatakan kepelitan kita. Tetapi kalau 2 lembar, ya caputolah. Ya bolehlah. Kalau lebih, itu jauh lebih baik. Ya, tapi minimal 2 lembar. Nah, acara ini walaupun dikatakan termasuk kultural, tapi di dalamnya kita bisa pakai sebagai alat untuk penginjilan. Walaupun tidak terlalu besar, tetapi minimal sedikit mempunyai dampak yang positif. Agar supaya anggota keluarga kita yang belum percaya minimal mendengarkan tentang kabar kesukaan dalam Kristus. Nah, kalau saudara yang menerima angpau, di samping kita datang untuk menerima angpau, usahakan kita juga membawa oleh-oleh dalam bentuk buku rohani atau traktat rohani. Tatkala orang tua kita memberikan angpau kepada kita, kita boleh membalasnya. Tetapi tidak boleh membalasnya dengan angpau, mereka akan marah. Tetapi kalau kita berikan di luar angpau, misalnya buku rohani atau traktat rohani, mereka pasti dengan gembira menerimanya. Dengan memberitahukan, ya, di samping kita berkata, Ape, Asuk, terima kasih untuk angpaunya. Ini kami juga ada membawa sedikit oleh-oleh, yaitu buku atau traktat rohani.
Mungkin pada waktu itu mereka tidak sempat membaca. Setelah mereka terima, mereka taruh di atas meja. Tidak apa-apa. Siapa tahu tatkala mereka mempunyai waktu, tidak mempunyai pekerjaan apa-apa, lalu melihat di atas meja ada buku atau traktat yang diberikan oleh kita, lalu dia membuka-buka. Begitu dia membuka, membaca, maka benih Injil yang terdapat di dalam buku dan traktat itu langsung masuk ke dalam pemikirannya, demikian pula masuk ke dalam hatinya. Walaupun mungkin pada waktu itu mereka belum menerima, tidak apa-apa. Tetapi benih itu secara tidak langsung yang sudah tertanam pada satu saat tatkala Roh Kudus bekerja melalui caranya sendiri, akan dapat membuka hati mereka untuk melihat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Ini adalah pengalaman pribadi saya. Saya bisa percaya Tuhan bukan oleh karena ikut KKR, bukan oleh karena ada orang menyampaikan Injil, tidak. Sederhana. Ada seorang misionari memberikan saya traktat tanpa berbicara apa-apa. Saya menerima traktat, lalu saya membaca, kenapa isinya ini mengungkapkan saya ini? Ya. Apa yang dikatakan itu bukan orang lain, itu mengatakan diri saya. Saya mulai tergerak, mulai tertarik. Cuma sayang pada waktu itu tidak ada orang yang membimbing. Sebab itu benih yang sudah tertanam begitu saja, ya, tidak saya hiraukan. Tetapi bukan berarti lalu hilang, tidak, tetap ada. Sehingga pada waktu saya pindah ke kota yang lain, secara tidak langsung saya mendengarkan Injil, demikian saja lalu saya percaya. Nah, kalau saudara adalah orang yang memberikan angpau, nah, pada waktu memberikan angpau, kita bisa berkata, anak, cucu, ini angpau ya. Ini berkat Tuhan. Baik-baik pakai. Hari Minggu jangan lupa ke gereja ya. Mungkin anak cucu ini mengatakan ya. Kalau mengatakan tidak, nanti angpaunya diambil, rugilah mereka. Ya mereka katakan ya. Tapi belum tentu mereka pergi. Tidak apa-apa. Yang penting apa yang kita katakan walaupun sedikit, tapi dia akan membekas baik dalam telinga, otak maupun hatinya. Suatu hari siapa tahu Tuhan membuka hatinya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, saudara, ada orang sering bertanya, kenapa kok pada waktu tahun baru Imlek itu warna merah itu sangat dominan? Nah, itu kita lihat di mana-mana. Ya. Menjelang tahun baru Imlek, baik mall, plaza, gereja, dan tempat-tempat lain, gitu, semuanya berubah warnanya menjadi merah. Nah, kenapa demikian? Nah, saudara, perlu saya bercerita sedikit ya, kenapa sampai warna merah ini sangat dominan di dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek. Nah, menurut cerita katanya dulu di daratan Tiongkok ada binatang yang sangat buas. Namanya Nian. Nian itu tahun. Nama binatang ini Nian. Nah, binatang ini suka sekali makan daging manusia. Dan binatang ini sangat malas. Kalau dia tidur 1 tahun. Menjelang tahun baru Imlek, dia bangun. Lalu mencari makanan yaitu daging manusia. Sebab itu orang-orang Tionghoa zaman dulu merayakan tahun baru Imlek bukan dengan sukacita, tetapi dalam ketakutan.
takut mereka bertemu dengan binatang ini lalu dimakan. Sebab itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, kecemasan. Tiap kali hari raya Imlek itu datang. Nah, dalam situasi kondisi yang demikian, ada seorang yang pintar, lalu memberi solusi bagaimana supaya mereka dapat menghindar dari binatang yang ganas ini. Dia mengatakan binatang nien ini paling takut warna merah, paling takut suara gaduh. Sebab itu menjelang tahun baru Imlek, pakai warna merah. Bikin suara gaduh, makin bagus. Karena apa? Karena binatang ini takut warna merah dan suara gaduh. Nah, mulai sejak itu orang-orang Tionghoa setiap kali menjelang tahun baru Imlek, mereka tonjolkan warna merah. Mereka tonjolkan suara gaduh. Di antaranya dengan memasang mercon, memasang ini, memasang itu, pendeknya buat segaduh-gaduhnya. Ini pula yang menyebabkan barongsai menjelang tahun baru keluar, kunjung ke rumah-rumah, pasti dia memukul genderang. Genderang dipukul makin riuh, makin gaduh, makin baik. Karena suara itu menyebabkan setan-setan semuanya pada berlarian, meninggalkan. Nah, itulah latar belakang mengapa sampai ada warna merah yang sangat dominan setiap kali merayakan tahun baru Imlek. Mengapa pula mengadakan suara-suara yang gaduh. Inilah latar belakangnya. Nah, kita sebagai orang Kristen Tionghoa percaya atau tidak? Tentu kita tidak mempercayainya. Tetapi setan ada. Iblis itu ada. Alkitab mengatakan dia adalah tangan kanan Allah. Yang melayani di hadirat Allah, yang paling dekat dengan Allah. Tetapi karena kesombongannya, dia mau memberontak, akhirnya dia kehilangan jabatan sebagai malaikat, berubah menjadi setan atau iblis. Posisinya sebagai malaikat hilang, tapi kekuasaan yang dimiliki tetap ada. Nah, sekarang dia berada di dunia membuat kekacauan. Dengan mempergunakan segala cara atau yang dikenal dengan menghalalkan segala cara bagaimana untuk menarik kembali orang-orang Kristen yang dulu menjadi anaknya oleh karena percaya Tuhan kehilangan, dia usahakan untuk menarik kembali. Apakah kita takut? Terus terang aja kita harus takut, siapa setan itu. Tapi puji Tuhan, kita yang sebenarnya takut sekarang tidak takut. Karena apa? Karena kita sudah percaya Tuhan Yesus. Setan atau iblis ini tidak takut pada warna merah. Tidak takut pada suara gaduh. Justru makin gaduh dia makin senang. Karena orang-orang dalam keadaan gaduh biasanya rasionya tidak jalan. Emosinya yang membara. Itu membuka peluang untuk iblis masuk. Nah, kita sebagai orang Kristen Tionghoa takut gak kepada setan? Tidak takut. Karena apa? Walaupun iblis tidak takut warna merah, tidak takut suara gaduh, tetapi dia takut satu orang, yaitu Yesus. Kalau Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, kita tidak usah takut kuasa kegelapan. Justru kuasa kegelapan yang takut kita. Nah, sebagai terakhir, perlu sedikit pembekalan. Biasanya tahun baru Imlek kita bertemu lalu kita menyampaikan salam selamat dalam bentuk kata Kung Si Fa Cai Fan Si Ru Yi. Nah, kita sebagai orang Kristen Tionghoa waktu menyampaikan salam Xinjia atau Imlek itu, boleh nggak kita menggunakan kata-kata Kung Si Fa Cai Fan Si Ru Yi? Menurut saya bukannya tidak boleh, tetapi kurang tepat.
Karena apa? Karena istilah Kung Si Fa Cai Wan Si Ru Yi itu pekat dengan suasana keduniawian. Misalnya, Kung Si Fa Cai artinya selamat menjadi kaya. Nah, seolah-olah harta kekayaan itu sangat dominan di dalam kehidupan kita. Menentukan arah dan arti daripada kehidupan kita. Apakah demikian? Tidak, saudara. Justru ada kalanya tatkala kita hidup biasa-biasa, baik-baik saja. Tetapi begitu kita mulai mempunyai duit, macam-macam lah kita. Banyak sekali keluarga berantakan. Bukan karena kemiskinan memang ada, tetapi dominan juga orang yang kaya-kaya. Sudah punya istri satu, tidak cukup dua. Yang kelihatan dua, yang tidak kelihatan tidak tahu berapa. Oleh karena itu tidak benar kalau hidup kehidupan dan arah tujuan atau arti hidup kita ditentukan oleh kekayaan. Sebab itu kata-kata Kung Si Fa Cai kurang tepat untuk diucapkan oleh orang Kristen. Lalu Wan Si Ru Yi artinya segala sesuatu itu sesuai menurut keinginan kita. Keinginan manusia itu pada umumnya itu pasti tidak benar. Karena orientasinya adalah untuk diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Sebab itu sering-sering karena orang menjalani kemauannya, mereka berjalan di jalan yang salah. Seharusnya bukan kehendak kita. Seharusnya kehendak Allah yang harus memonitor baik hidup maupun kehidupan kita. Karena apa? Hanyalah kehendak Allah di atas diri kita bukan saja baik, itu yang terbaik. Oleh karena itu ucapan selamat dengan kata Kung Si Fa Cai Wan Si Ru Yi kurang tepat. Lalu tepatnya apa? Sederhana aja. Tatkala kita bertemu mengucapkan selamat, kata aja dengan kata-kata sederhana, yaitu Xing Nian Kuai Lo atau Xing Nian Mung En, artinya selamat tahun baru. Selamat tahun baru yang diberkati Tuhan. Saya kira cukup begitu saja. Nah, saudara, demikianlah kira-kira yang bisa saya kemukakan seputar mengenai perayaan tahun baru Imlek. Nah, yang terakhir saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Xing Nian Kuai Lo, Sangti Cuhu Nimen. Amin. Ya, podcast kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang sudah kita obrolkan dan dari paparan-paparan Pendeta Paulus Daun menambah wawasan kita, menambah pengetahuan bagaimana orang Kristen merayakan Imlek. Terima kasih untuk kesediaannya menonton tayangan ini. Selamat Hari Imlek.